I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang kekerasan seksual dan perundungan. Perkenalkan, saya Tasya Aulia. Saya Hijrah Masanya. Saya Hijrah Putri. Saya Adriana Hidayati. Saya Nalina Siti. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik yang termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Kekerasan seksual biasa terjadi karena adanya kesengajaan dari pelaku, lalu pelaku juga merasa ada peluang untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing pelaku pelecehan, seperti korban memakai pakaian yang terbuka, memperlihatkan bentuk tubuh yang berlebihan. Cara mencegah kekerasan seksual yaitu yang pertama, menghindari tempat yang berbahaya. Karena lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan adalah situasi yang sebaiknya kamu hindari. Yang kedua, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Ketiga, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawanan kepada pelaku tindak kejahatan seksual. Yang terakhir, berani bersikap tegas. Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun, namun kamu tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua dari kita pernah merasakan perlakuan tidak menyenangkan dalam pergaulan. Perlakuan tidak menyenangkan itu bisa saja dalam bentuk kata-kata ataupun bahkan bentuk fisik. Hal tersebut saat ini lebih dikenal dengan istilah perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Bahkan korban bisa saja bunuh diri. Secara umum, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan perundungan atau pembulian. Yang pertama itu komunikasi. Kita harus dapat mengomunikasikannya kepada orang yang lebih tua, yaitu kepada atasan, kepada guru, kepada teman, saudara, pasangan, dan lain-lain. Nah, apabila terjadi di lingkungan formal seperti sekolah ataupun kantor, kalian bisa langsung menyampaikannya kepada Departemen Bagian Konseling maupun kepada pihak khusus yang menangani tentang pembulian dan perundungan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada ketika menghadapi pelaku bullying, kita harus berupaya untuk tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa Anda menghadapi pelaku bullying. Kita harus berupaya untuk tampil percaya diri untuk menunjukkan bahwa kita dapat melawan mereka dan tidak takut kepada mereka. Sekian dari saya. Jenis-jenis perundungan atau bullying. Perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Sering terjadi di lingkungan sekolah, terutama antara siswa dengan siswa. Contohnya adalah panggilan jelek kepada teman sejawat, kata-kata kotor dan kasar. Yang kedua, bullying secara fisik. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang ketiga, bullying secara relasional.
Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial dengan seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Yang keempat, bullying elektronik atau yang paling sering kita temui di dalam sosial media atau yang sering juga disebut dengan perundungan dunia maya, ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know